Wali Paidi terdiam di lantai atas distro MORKL. Mas Sakti dengan tersenyum-senyum memperhatikan Wali Paidi di depannya. Hening yang sangat lama menghinggapi mereka. "Tidur aja dulu Kang di sini," ucap Mas Sakti. "Nanti aja, belum ngantuk Mas," jawab Wali Paidi. Tapi tidak lama kemudian Wali Paidi merasakan kantuk yang sangat berat dan tidak dapat dicegah. Wali Paidi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi, karena dalam mimpinya Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara blayer, blayer, blayer di depan toko. Wali Paidi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti datang dengan naik Harley. Dengan memakai jaket dan celana hitam. Kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren abis. Samping kanan dan kiri dicukur abis, tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang. Wali Paidi dalam mimpinya cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. "Ini to Wali Paidi," ucap kakak Mas Sakti. "Inggih Mas nggih niki larene," jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar suara lagi blayer, blayer lagi. Rupanya ada Harley lain yang datang. "Itu Bang Yikterongan udah datang. Ayo berangkat." "Ayo kamu ikut juga," kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Yikterongan, sedang Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Seumur-umur baru kali ini Wali Paidi merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali merasakan dalam mimpinya seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Yikterongan, Mas Sakti dan kakaknya turun segera dari motor dan berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat ke bumi, dilihat dari atas tampak bumi berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Paidi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi, dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi. Kakak Mas Sakti ini berkata, "Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat muslim semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis, dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis maka terjadilah kiamat," jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Yikterongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. "Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar," ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. "Santai aja, sebentar lagi sampeyan boleh masuk," olok Mas Sakti. "Siap bos," ucap Wali Paidi. Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Paidi kembali ke pondoknya. Bah Kiai yang tahu kedatangan Wali Paidi merasa sangat senang, dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Paidi dan menghadap kepadanya. Wali Paidi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke dalam. "Assalamualaikum," ucap Wali Paidi ketika berada di depan dalam. "Waalaikumsalam," jawab Bah Kiai dari dalam. Wali Paidi maju dan mencium tangan gurunya, tangan yang lembut dan wangi. "Ayo duduk," Bah Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Setelah duduk Wali Paidi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Paidi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya. Kebanyakan para murid tidak berani menatap wajah gurunya ketika menghadap, karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan. Tapi pendapat Wali Paidi lain. Dia lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah, dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan atau kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Paidi melihat wajah gurunya ini begitu bersinar dan begitu suci bersih.
Seakan-akan gurunya ini akan berpergian. Teringat ini Wali Paidi langsung menangis sesenggukan. Mbah Kiai yang melihat Wali Paidi menangis hanya tersenyum saja, lalu beliau bilang kepada Wali Paidi, "Apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar. Aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat, aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini." Wali Paidi tetap menunduk dan terus menangis. Mbah Kiai lalu berkata lagi, "Nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok. Setelah mencapai sungai duduklah di situ. Tunggulah teman Abah. Belajarlah kamu kepadanya. Dan yang penting kamu manut dan jangan banyak bertanya," pesan Mbah Kiai. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi. "Apa yang kamu alami di Malang semuanya aku tahu. Jadikan itu sebagai tonggak keimananmu. Dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu. Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikan salamku kepada mereka." Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Beliau menepuk-nepuk punggung Wali Paidi. "Sekarang kembalilah ke pondok. Nanti malam laksanakan apa yang aku perintahkan," ucap Mbah Kiai lalu masuk ke dalam. Setelah Mbah Kiai sudah tidak terlihat, Wali Paidi keluar dari dalam. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dalam tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur. Malam harinya Wali Paidi melaksanakan apa yang diperintahkan kiainya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Paidi duduk di tepian sungai. Tiada henti-hati Wali Paidi berzikir. Wali Paidi merasakan semenjak dari Malang hati Wali Paidi ini bisa berzikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai mendekatinya. Wali Paidi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. "Aku teman gurumu, aku adalah Khidir dan mulai saat ini aku yang akan mengajarimu," ucap Khidir langsung ke pokoknya. "Inggih," ucap Wali Paidi. "Ayo ikut aku," ucap Nabi Khidir lalu berjalan pergi. Wali Paidi mengikuti dari belakang. Wali Paidi tidak banyak bertanya. Sesuai perintah gurunya, dia hanya manut saja, pasrah bongkoan. Nabi Khidir baru berhenti ketika di depannya ada gazebo yang begitu indah. Gazebo ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar gazebo terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. "Masuklah, tempat wudhu dan kamar mandinya ada di belakang," ucap Nabi Khidir. Dan tidak lama kemudian azan subuh berkumandang. Wali Paidi pergi ke belakang untuk mandi, berwudu kemudian sholat jamaah dengan Nabi Khidir. Setelah sholat, Wali Paidi duduk di teras gazebo. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Khidir. "Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu. 1 hari di dunia sama dengan 1 tahun kamu bersamaku," kata Nabi Khidir. Sejak itu Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir tentang berbagai cabang ilmu, mulai sorof, nahwu, fikih, balaghah, mantiq. Khusus ilmu tauhid Nabi Khidir mengajarnya 2 hari, Rabu dan Kamis, sedang ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariat. Untuk ilmu ini tak terjadwal, mengalir begitu saja. Tidak terasa 10 tahun sudah Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir. Wali Paidi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangat mahir. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini, ilmumu itu tak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok. Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu, kata Nabi Khidir kepada Wali Paidi sehabis sholat Isya berjamaah. "Inggih," ucap Wali Paidi. "Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun, sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok," ucap Nabi Khidir. Malam itu juga Nabi Khidir mengantarkan Wali Paidi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Khidir pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi masuk pondok tepat saat azan subuh berkumandang.
Sejak saat itu Wali Paidi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu karena Wali Paidi hanya pergi 10 hari, tapi setelah kembali ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Paidi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tak lama kemudian Mbah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia ini menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Mbah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Mbah Kiai bukan kiai terkenal. Prosesi pemakamannya biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam, ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Paidi, sosok Nabiullah Khidir. Mereka yang hadir yang tidak dikenal orang di sini adalah teman Mbah Kiaimu, mereka semua ini waliullah. Dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu, kata Nabi Khidir. Wali Paidi tertegun tidak bisa berkata-kata. Lalu Nabi Khidir berkata kepadanya lagi, kamu sekarang menjadi wali abdal, wali pengganti. Masa kecil Wali Paidi. Kisah ini terjadi ketika Wali Paidi masih kecil. Berjalanlah dengan menunduk seorang kiai kampung yang sudah sepuh, sarungnya tampak lusuh, sarung pemberian orang 5 tahun yang lalu. Dan baju koko yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringkih. Kiai ini menuju musola sederhana yang berada di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki musola. Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk, kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku Al-Quran. Tampak pundak anak kecil terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut. Setelah dekat barulah kiai sepuh ini mengenali siapa anak ini. Loh, Nak Paidi, mengapa kok nangis begitu? Ucap kiai dengan memegang pundak Paidi kecil. Ini Mbah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia, ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata. Nak, kamu kan masih kecil, kamu masih suci, kamu gak akan masuk neraka, ucap kiai menghibur dengan suara bergetar. Paidi kecil ini menjawab, Bah, kalau panjenengan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil. Paidi kecil menunduk, terdengar suara tangisannya semakin keras, tampak Quran yang di pangkunya basah terkena air matanya. Kiai sepuh ini gemetar kakinya mendengar jawaban Paidi kecil, dan kiai sepuh ini jatuh terduduk. Kiai sepuh ini menangis sesenggukan. Ya Allah, astagfirullah, rintih kiai sepuh. Paidi kecil terkejut, serta merta dia merangkul kiai sepuh. Dia merasa bersalah karena menyebabkan kiai sepuh bersedih, jadilah keduanya saling bertangis-tangisan. Bah, jenengan gak usah bersedih, saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik, dan saya yakin kalau Mbah Kiai kelak terhindar dari api neraka, ucap Paidi kecil menghibur dengan masih menangis. Kiai sepuh ini menjawab, Nak, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu bongkotan, kayu yang sudah tua seperti aku ini. Tidak bisa dicegah, pecahlah tangisan kedua, mereka saling berangkulan dan sama-sama menangis. Pemandangan yang begitu menyayat hati. Esok harinya kiai sepuh ini sakit. Kiai sepuh tiada henti-hentinya menangis. Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya mengapa kiai tiada berhenti menangis, kiai hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. 1 minggu kemudian Mbah Kiai ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dengan ditemani kopi, Wali Paidi duduk di teras langgar rumahnya. Pagi itu Wali Paidi teringat dengan aktivitas salah satu putra kiai yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Gus ini sangat low profile. Pakaiannya sederhana dan itu saja gak pernah ganti.
kaos oblong lusuh dan celana training. Bukan karena gak pernah ganti, tapi pakaiannya yang bagus-bagus sering diberikan kepada orang lain, sampai adik-adiknya jengkel, khususnya adik perempuannya. Gus Abu Baradewa ini wajahnya biasa tapi sorot matanya ini sangat teduh dan terkesan sayu. Banyak putri-putri kiai yang jatuh hati padanya. Wali Paidi tersenyum sendiri ketika teringat peristiwa lucu Gus Abu Baradewa ini, ketika Gus Abu ini dapat undangan resepsi mantan salah satu putri kiai besar yang juga pernah jatuh hati padanya. Adik-adik perempuan Gus Abu ini kalang kabut, adik-adiknya ini khawatir nanti kalau kakaknya datang ke resepsi pernikahan dengan pakaian yang biasa dipakainya tiap hari itu. Sedangkan mereka kenal baik dan akrab dengan Ning yang punya hajat ini. Atas inisiatif saudara-saudaranya yang lain, adik perempuannya membeli kemeja yang bagus buat Gus Abu. Kalau gak salah warna kemejanya ini biru langit. Ketika memberikan kemeja pada Gus Abu, adiknya ini mewanti-wanti supaya kakaknya memakai kemeja yang diberikannya. Acara resepsi akhirnya tiba, adik Gus Abu ini datang duluan ikut rewang atau biodo di tempat acara. Hatinya gelisah menunggu kakaknya datang. Ketika rombongan kakaknya datang, adiknya ini langsung berlari, dilihatnya kakaknya duduk di depan dengan memakai kemeja yang dibelikannya. Adiknya lega dan tersenyum tenang. Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat kakaknya ini turun dari mobil. Kakaknya ini tetap memakai celana training kebesarannya. Wali Paidi menyedot rokoknya. Dia juga terkenang dengan Gus Abu Baradewa. Setiap pagi Gus Abu Bara ini berkeliling melihat kamar para santri abahnya, mengecek siapa yang sudah kehabisan beras. Lalu Gus Abu Bara ini akan mengambilkan beras dari dalam. Setelah memberi beras, Gus Abu ini berkeliling lagi melihat tanamannya, ada bunga, herbal. Dengan telaten Gus Abu memeriksa satu demi satu. Setelah beres, Gus Abu pergi ke dalam mengambil jagung, memberi makan ayam dan puluhan burung dara. Para santri kadang gak tahu siapa yang ngasih beras. Karena kebanyakan para santri tidurnya pagi sehabis duhaan. Mereka sendiri terlalu tawakal jadi gak sempat ngecek berasnya habis apa tidak. Hehehe. Setelah semuanya beres, Gus Abu pergi ke pasar diantar santri dalam dengan naik becak, mencari lauk pauk buat kepentingan para santri. Selama di atas becak tidak henti-hentinya mendoakan orang yang ditemui dan dilewatinya. Sampai di pasar Gus Abu masih terus melanjutkan doanya, setiap barang yang disentuhnya didoakannya. Kalau belanjaan dirasa cukup, Gus Abu ini pulang dan mampir ke kios koran, membelikan koran buat adik-adiknya, tabloid masak dan fashion buat adik-adik perempuannya, tabloid olahraga, koran politik dan ketatanegaraan buat adik-adik lelakinya. Tak lupa juga membeli bubuk kopi buat para tamu. Setiap hari dan setiap habis dari pasar uangnya juga habis gak tersisa. Kalau gak habis Gus Abu ini gak akan pulang. Sesampai di rumah Gus Abu istirahat sebentar, dan mulai menemui tamu sampai tengah malam. Tanpa disadari Allah memberi pelajaran melalui Gus Abu ini buat siapa saja yang mau bertafakur dan bermata hati, betapa manusia itu harus berusaha rahmatan lil alamin karena itu adalah salah satu tanda insan kamil. Sosoknya yang jenaka dan lemah lembut bukan berarti Gus Abu ini gak sakti dan gak berani. Gus Abu sudah mulai masuk pada konsep cukuplah Allah bagiku, dan gak ada perasaan was atau khawatir tentang Allah, dan gak ada perasaan takut terhadap apapun kecuali takut kepada Allah. Pernah suatu ketika Gus Abu membela temannya, dan karena hal itu, Gus Abu ini harus berhadapan dengan 6 pendekar yang sudah masyhur kesaktiannya. Ketika berhadapan Gus Abu hanya mengacungkan tangannya, seketika itu 6 pendekar ini lumpuh. Wali Paidi menyedot rokoknya, dan berucap, Gusti, sederek kulo Gus Abu Baradewa Al-Fatihah. Wali Paidi pertama diberitahu oleh Nabi Khidir kalau dia adalah wali pengganti, mengalami kekagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya. Sejak pengangkatan itu dirinya sering sakit, setiap bulan minim 2 kali Wali Paidi sakit. Kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya greges. Ruas-ruas tulangnya serasa mau copot,
dan setiap diobati penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya. Seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa ia hadiri, seperti ngopi bareng, remian, maleman, melekan, sampai bolo meledeknya, seperti orang kere yang manja hehehe. Wali Paidi juga gak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini, sampai akhirnya Nabi Khidir menemuinya dirinya lagi. Nabi Khidir datang dengan bentuk seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Khidir menjelaskan kepada Wali Paidi, setiap wali menanggung bala, atau menjadi tameng setiap bala, yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Setelah menaruh barang dagangannya, Nabi Khidir menjelaskan lagi, bala yang turun ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali, semakin tinggi derajat wali semakin berat juga bala yang ditanggungnya. Dulu Alam Habib Abu Bakar As-Segaf ketika meninggal perutnya ketahuan bolong karena menanggung bala umat yang dinaunginya. Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali. Tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala, awak greges seperti yang kamu alami itu. Wali Paidi manggut-manggut, matur suwun, maklum wali anyaran jadinya manja, ucap Wali Paidi. Nabi Khidir berkata lagi, bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit. Mereka para wali juga mengalaminya, tapi mereka menyembunyikannya. Nabi Khidir berdiri lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah Nabi Khidir menoleh dan berkata lagi, oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi terdiam. Dia menyeruput kopinya lagi dan mengambil satu batang rokok dan menyalakannya. Nak-nak merokok lewatlah Nabi Ilyas di samping Wali Paidi yang menyamar sebagai penjual gorengan. Memang enak jadi wali. Hehehe, kata Nabi Ilyas setengah berlari menyusul Nabi Khidir. Suatu ketika Wali Paidi bercerita, aku duduk melingkar bersama 5 orang sepuh yang aku tak tahu siapa mereka. Tampak dari wajah mereka, kalau mereka sedang bersikir sir dan menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang kelihatannya miring otaknya. Pemuda ini datang dengan memakai sarung yang dililitkan di lehernya bergaya seperti Superman. Dengan agak bergumam pemuda ini ngomong sendiri. Pemuda ini mengibas-ngibaskan sarungnya lalu mendekati kami. Pemuda ini berdiri di tengah-tengah kami dan melewati satu persatu 5 orang sepuh ini dengan menutupkan sarungnya ke wajah mereka. Ketika melewatiku pemuda ini tidak menutup wajahku dengan sarungnya. Pemuda ini mengitari kami sampai 3 kali, dan setiap lewat pemuda ini tetap menutupi 5 orang sepuh ini kecuali wajahku saja yang tidak ditutupi sarungnya. Setelah berputar sampai 3 kali pemuda ini berhenti dan menengadahkan wajahnya ke langit, lalu beranjak pergi sambil berkata dengan jelas dan diulang-ulang. Musibah yang terbesar adalah terhijab dari Allah. Seketika itu juga menangislah 5 orang sepuh ini dengan menjerit-jerit. Aku hanya plonga-plongo melihat itu semua. Wali Paidi dengan perasaan gundah berniat pergi ke Tulungagung sowan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan kepadanya kalau sekarang banyak para murid Mas Kiai ke sana kemari menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi, dengan meminta uang dan minta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Paidi melihat banyak orang duduk di sebelah musola, sekitar 5 orang yang duduk di situ. Terlihat mereka adalah orang penting di pondok sini. Ada perlu apa mas? Tanya salah satu dari mereka. Sowan ke Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Oh ke Romo Kiai, jawab mereka. Terlihat dari jawaban itu, kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Paidi, menurut mereka kurang sopan. Wah, sekarang Romo Kiai tidak di dalam, sampeyan ke makam aja dulu, menunggu di sana, jawab mereka. Inggih, jawab Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya. Di, Paidi, ayo melu aku. Wali Paidi menoleh, dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Paidi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya.
Serentak kelima orang yang duduk di sebelah musola berdiri berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya. Beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami. Mereka lalu duduk kembali. Wali Paidi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Paidi masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Paidi menyalami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke selatan. Wali Paidi tidak tahu diajak kemana. Mobil itu baru berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun diikuti adik-adiknya. Wali Paidi mengikuti di belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana tapi dari aroma kopinya, terasa kalau kopi di warung ini terasa nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh, sedang Wali Paidi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Paidi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang, dan Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya, dan mulai menyalakan rokok miltnya, Wali Paidi berniat mengutarakan unek-uneknya. Dari rumah Sajadi, Mas Kiai mendahului bertanya. "Iya Mas Kiai," jawab Wali Paidi. "Begini kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut atau tidak? Seyogyanya kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun," kata Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, "Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun di dalam hatiku ada rasa benci atau tidak suka terhadap mereka, karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka, kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian Kadang untuk menghajar nafsuku, aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati kita jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela." Wali Paidi menunduk, dan tanpa bisa dicegah berlinanglah air matanya. Terdengar HP jadul berbunyi, kring, kring, kring. Wali Paidi melihat HP-nya. Terlihat sebuah nama yang Wali Paidi sangat mengenal dan menghormatinya. Wali Paidi mengangkat HP-nya. "Bro, ayo ngopi," suara terdengar dari seberang. "Siap, bro," jawab Wali Paidi. Wali Paidi bergegas ganti pakaian, sarung dan baju ditanggalkannya. Dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil yang dia tidak tahu celana apa ini namanya. Kaos oblong ketat warna hitam dan rambut gaya seperti Kim Jong-il yang lagi ngetren saat ini. Yang kanan kiri dipotong tipis tapi atasnya dibiarkan lebat mirip seperti sikat yang buat nyuci. Wali Paidi baru kemarin potong rambut model begini di tukang potong rambut Madura. Wali Paidi bergaya seperti ini demi menghormati teman yang mengajaknya ngopi ini. Wali Paidi sampai sekarang masih heran dengan temannya yang satu ini. Penampilannya, mas bro banget, padahal kalau tahu dan lama bergaul dengannya, temannya ini luas dan dalam laksana samudera. Wali Paidi berangkat, padahal dia belum tahu temannya ini ngopi di mana. Yang penting dia berangkat dengan niatan nyambung seduluran. Tidak lama kemudian HP-nya berbunyi, ada SMS masuk. "Aku tunggu di Brojan Coffee," bunyi SMS. "Oke meluncur bro," balas Wali Paidi dalam semsnya. Sekitar 1 jaman Wali Paidi sudah sampai di warung yang dimaksud, kafe yang bergaya modern dan gaul. Wali Paidi masuk ke dalam, dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam bersama kawan-kawannya. "Hai, sini bro," ucap temannya mempersilahkan duduk. Wali Paidi mengangkat tangannya say hello, kemudian duduk. Tak lama kemudian datang seorang perempuan menyodorkan menu kepada Wali Paidi. "Pesan apa bro?" ucap Wali Paidi kepada temannya. "Terserah bro," kata temannya. Wali Paidi mengambil menu dan membukanya. Wali Paidi mulai kebingungan dengan gambar menu yang dilihatnya. Gambar makanan dan nama yang aneh-aneh terpampang di depan Wali Paidi.
Wali Paidi bingung karena selama ini Wali Paidi kalau ke warung tahunya hanya rawon dan nasi pecel. Wali Paidi mencoba melihat menu minuman. Wali Paidi tambah bingung karena gambar kopi hitam yang dicarinya tidak ada. Yang ada hanya minuman warna-warni dan aneh-aneh. Ada kopi tapi set dimodifikasi sedemikian rupa. Ini aja bro. Wali Paidi menunjuk gambar minuman yang menurutnya menarik. Gak makan? Tanya temannya. Gak bro, ucap Wali Paidi. Di sini makanannya juga ada nasinya loh, goda temannya. Tahu kalau Wali Paidi bingung. Gak bro, udah kenyang, kata Wali Paidi. Wali Paidi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa gak selera dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan ada di menu. Setelah makanan datang, mulailah mereka ngobrol-ngobrol. Asap rokok mulai mengepul di antara mereka. Milk, Samsu, Marlboro berserakan di atas meja. Suasana di kaf sangat ramai. Di sebelah meja Wali Paidi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersenda gurau dengan hebatnya. Biarkan saja mereka bro, mereka itu masih mimpi. Nanti kalau mereka bangun mereka akan menangis-nangis, ucap temannya kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget. Tiba-tiba Wali Paidi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena siksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Paidi dengan kaget dan spontan. Wali Paidi berdiri lalu duduk, berdiri lagi lalu duduk lagi. Ya Allah, bro, gimana dengan diriku bro, gimana dengan diriku bro, ucap Wali Paidi dengan menunduk. Wali Paidi merasa dirinya selama hidup di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati dia baru sadar, seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, astagfirullah, hanya itu yang keluar dari mulut Wali Paidi dengan lirih. Dengan bersandarkan tembok Wali Paidi menikmati kopinya, sesekali dia menyedot rokoknya. Allah, 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 zikir Wali Paidi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Paidi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Paidi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Saudaranya ini adalah saudara seperjuangannya. Setelah merasa cukup ngopi dan merokoknya, Wali Paidi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun. Dan berangkatlah Wali Paidi ke rumah saudaranya. Wali Paidi sebulan ini diberi karomah oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan, wuruh sakdurunge winarah. Repot juga sekarang jadinya, karena Wali Paidi kadang-kadang keceplosan omong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya ini hamil, Wali Paidi mendapat kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudaranya ini laki-laki. Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Paidi sangat menghormati saudaranya ini, karena dialah yang memperingatkan Wali Paidi di saat dia salah arah. Wali Paidi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, kalau anakku lahir laki kelak dia akan jadi wali besar. Wali Paidi tersenyum, dalam hati dia berkata, saudaraku ini memang lucu dan aneh, katanya perempuan, tapi doanya seakan calon anaknya ini laki hehehe. Amin, amin, amin. Wali Paidi dengan sepenuh hati mengamini. Tapi calon anakku ini perempuan katanya kepada Wali Paidi. Wali Paidi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin Wali Paidi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir, dan anaknya ternyata laki. Wali Paidi ikut bergembira mendengar kabar ini. Wali Paidi sampai di rumah saudaranya ini sehabis maghrib. Dan ternyata ibunda dari saudara Nfa ini ada di sana. Dan yang membuat Wali Paidi terkejut ternyata Mas Kiai guru Wali Paidi juga berada di situ. Baru datang tanya Mas Kiai. Inggih Mas, jawab Wali Paidi. Saudaramu masih menemui para tamu dari surau dekat sekitar sini,
kamu sama aku aja, ucap Mas Kiai. Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar, dan Wali Paidi mengikutinya. Sesampai di kamar, Mas Kiai menyalakan TV, dan duduk bersila. Duduk sini Di, sebentar lagi kopinya akan datang, ucap Mas Kiai. Wali Paidi duduk di samping Mas Kiai, melihat TV berdua. Setelah memindah-mindah channel, akhirnya ditemukan film action barat yang bagus. Wah, iki film apik Di, ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Paidi hanya diam. Wali Paidi sebenarnya suka dengan film itu, tapi Wali Paidi sudah pernah melihatnya dan tahu dengan akhir ceritanya. Gak suka dengan film ini Di? Tanya Mas Kiai. Dah Mas, jawab Wali Paidi berterus terang, karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi. Mengapa? Tanya Mas Kiai lagi. Karena sudah tahu jalan ceritanya, jawab Wali Paidi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, ya begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya Di. Walaupun film yang kau lihat itu bagus akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberiku kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali, karena hidup ini akan gak asyik dan membosankan. Wali Paidi dan Mas Kiai tertawa. Mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. Begitu juga dengan saudara kita yang baru punya anak ini. Dia sebenarnya bisa melihat jenis kelamin anaknya.